Selamat pagi, pada kali ini kita akan mereview bentuk-bentuk soal untuk persiapan penilaian akhir semester dasar 2020. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi eksponen dan logaritma. Berikut soal nomor 1, bentuk sederhana dari X pangkat 2 Y pangkat 3Z per X Y pangkat 2 Z pangkat min 1 dalam kurung dipangkatkan 2 adalah. Jadi perlu diingat bahwa di dalam bentuk perpangkatan, jika ada pangkat dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikalikan. Jadi X pangkat 2 dapat pangkat 2 lagi, berarti pangkatnya dikalikan. X pangkat 2 pangkatkan lagi pangkat 2. Namun di sini bisa dilihat bahwa di dalam soal ada kesamaan variabel X dengan X, ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi langkahnya kita pindahkan dulu yang di bawah ke atas. Ingat, jika pindah dari bawah ke atas maka pangkat positif menjadi negatif dan negatif menjadi positif. Maka di sini ada X pangkat 2, kemudian yang bawah ada X pangkat 1, naik ke atas menjadi negatif 1. Y pangkat 3, yang di bawah ada Y pangkat 2, berarti naik ke atas menjadi negatif 2. Z pangkat 1, di bawah ada Z pangkat negatif 1, berarti negatif ke negatif nanti menjadi positif. Kemudian karena dia sudah sama variabelnya, maka tinggal kita jumlahkan pangkatnya. X pangkat 2 min 1, berarti tinggal 1. Y pangkat 3 min 2, berarti tinggal 1. Z pangkat 1 min 1, berarti 1 min 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena di sini tadi di luar kurung ada pangkat 2, maka semua variabel X, Y, Z yang ada di dalam kurung kita pangkatkan 2. Hasil terakhirnya menjadi X pangkat 2, Y pangkat 2, kemudian Z pangkat 2 dikali 2 menjadi Z pangkat 4. Jadi untuk soal nomor 1 di sini jawabannya adalah option A. Kemudian soal nomor 2 mengenai bentuk akar. Bentuk sederhana dari 3 min 2 akar 6 per 4 akar 3 adalah. Untuk bentuk sederhana dalam sebuah bentuk akar, maka kita harus mengalikan dengan akar sekawan dari penyebutnya. Karena di sini penyebutnya adalah akar 3, maka di sini kita kalikan dengan atau kita rasionalkan dengan akar 3. Jadi 3 min 2 akar 6 per 4 akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Kemudian kita gunakan sifat distributif, 3 kita kali akar 3 jadinya 3 akar 3. Min 2 akar 6 dikali dengan akar 3, berarti min 2 akar 6 kali akar 3 adalah akar 18. Kemudian penyebutnya 4 akar 3 dikali akar 3, berarti di sini hasilnya menjadi 4 akar 3 kali akar 3 karena sama, berarti akar 3 kali akar 3 itu 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Kemudian di sini 3 akar 3 min akar 18 kita sederhanakan menjadi bentuk akar 18 sendiri adalah 9 dikali dengan 2, sehingga akar dari 9 adalah 3, ketemu 2 kita kalikan, yaitu 2 kali 3 jadinya 6. Maka hasilnya menjadi 3 akar 3 minus akar 2 dibagi dengan 12. 3 dibagi 3 dapat 1, 12 dibagi 3 dapat 4. Hasilnya menjadi 1/4 akar 3 min 6 dibagi 3 dapat 6 dibagi 6 dapat 1, 12 dibagi 6 dapat 2, menjadi setengah. Jadi opsi yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 2 adalah B. Kemudian soal nomor 3. Diketahui 2 log 3 sama dengan X dan 2 log 5 sama dengan Y. Nilai dari 2 log 3375 jika dinyatakan dalam bentuk X dan Y adalah. Kita rubah dulu karena kita hanya memiliki angka 2, 3, dan 5, maka 3375 kita rubah menjadi perkalian yang melibatkan angka 2, 3, dan 5.
yaitu 3375, yaitu 27 dikali 125. Tentunya 27 di sini bisa dirubah menjadi 3 pangkat, kemudian 125 bisa dirubah menjadi 5 pangkat, sehingga 27 kali 125 ini tadi menggantikan 3375, hasilnya menjadi 2 log 27 kita rubah menjadi 3 pangkat 3, 125 kita rubah menjadi 5 pangkat 3. Kemudian sesuai dengan sifat logaritma, jika ada perkalian maka di sini berubah menjadi penjumlahan. Oleh karena itu, soal ini kita rubah lagi menjadi 2 log 3 pangkat 3 ditambah dengan 2 log 5 pangkat 3. Pangkat yang ada di belakang sesuai sifat bisa maju ke depan, sehingga di sini berubah menjadi 3 kali 2 log 3, kemudian 5 pangkat 3 ini 3-nya lari ke depan menjadi 3 kali 2 log 5. Dari soal sudah diketahui bahwa 2 log 3 ini adalah X dan 2 log 5 adalah Y, maka kita tinggal menggantikan 2 log 3 sebagai X dan 2 log 5 sebagai Y. Hasil terakhir dari soal ini jawabannya adalah 3X plus 3Y. Opsi yang paling tepat adalah E. Bisa dipahami ya. Kemudian nomor selanjutnya, bentuk sederhana dari A pangkat setengah B pangkat negatif 3C per A pangkat min 1 B pangkat min 3 per 2 C pangkat min setengah dapat pangkat lagi 2 per 3. Ini identik dengan soal yang sebelumnya tadi karena dia memiliki 2 variabel, 3 variabel yang ada di atas dan di bawah, maka kita kelompokkan dulu masing-masing variabel pangkatnya untuk dipindah menjadi ruas yang sama, yaitu ke atas. Yang perlu diingat tadi, kalau kita pindah maka tanda dari perpangkatan tersebut adalah berlawanan ya. Di sini A pangkat setengah, di bawah ada A pangkat negatif 1 naik ke atas menjadi positif 1, kemudian B pangkat min 3 per 2 naik ke atas menjadi positif nanti kan. Di sini ketemu min menjadi plus, kemudian C pangkat 1 min setengah naik ke atas menjadi positif setengah, dapat pangkat lagi 2 per 3. Maka kita jumlahkan dulu, A pangkat setengah plus 1, B pangkat min 3 plus 3 per 2, C pangkat 1 plus setengah. Setengah ditambah 1 berarti 1 setengah atau 3 per 2, min 3 ditambah 3 per 2 atau min 3 ditambah 1 setengah berarti min 1 setengah atau min 3 per 2, kemudian 1 ditambah setengah berarti 1 setengah atau 3 per 2. A pangkat 3 per 2, B pangkat negatif 3 per 2, C pangkat 3 per 2 dapat pangkat 2 per 3. Pangkat dipangkatkan lagi, tentunya tadi adalah dengan cara dikalikan menjadi 3 per 2 kali 2 per 3 berarti 3-nya habis, 2-nya juga habis, berarti tinggal A pangkat 1. B pangkat min 3 per 2 kali 3 per 2 berarti habis, yang 2 juga habis, karena di sini negatif maka B-nya pangkatnya min 1. Kemudian C pangkat 3 per 2 kali 2 per 3 berarti tinggal C pangkat 1, sehingga opsi yang paling tepat adalah C. Itu ya. Kemudian nomor selanjutnya, ketemu soal bentuk akar lagi. Nilai dari setengah akar 28 min 3 akar 32 min 2 per 5 akar 50 plus akar 63. Tentu dalam penjumlahan dan pengurangan akar ya, ini syaratnya adalah akarnya sama. Kalau belum sama maka dia tidak bisa dijumlah atau dikurangkan. Nah, karena soal ini berbentuk pilihan ganda, tentu kita sudah dipermudah. Berarti ada akar yang dijadikan menjadi akar 7, bentuk paling kecilnya, dan ada yang dijadikan menjadi akar 2. Tentu kita berpikir akar 28 itu berarti 4 kali 7, 32 berarti 16 kali 2, 50 berarti 25 kali 2, 63 berarti 9 kali 7. Sehingga setelah kita rubah seperti ini, maka kita tinggal mengeluarkan bentuk kuadrat dari akar tersebut. Berarti 4 keluar jadi 2, 16 jadi 4, 25 jadi 5, dan 9 jadi 3.
Maka setengah kali 2 habis menjadi akar 7, 3 kali 4 12 akar 2, 5 dengan 5 habis tinggal 2 akar 2 dan 3 akar 7. Kemudian kita kelompokkan yang akarnya sama, kita jumlah. Akar 7 ditambah 3 akar 7 berarti hasilnya 4 akar 7 min 12 min 2 menjadi min 14 akar 2. Jawaban yang paling tepat adalah C. Kemudian nomor 3, 2 log 224 min 2 log 7 min 3 log 181 plus 5 log 125. Tentu dalam mengerjakan soal logaritma yang kita lihat adalah bilangan pokoknya yang atas atau basisnya. Kalau sama, berarti dia bisa digunakan sifat jika perkalian berasal dari penjumlahan atau sebaliknya dan pengurangan berasal dari pembagian. Karena 224 tidak bisa kita rubah menjadi 2 pangkat dan 7 juga tidak bisa dirubah dari 2 pangkat, maka untuk 2 log 224 dan 2 log 27 dengan penghubung min kita rubah menjadi pembagian. Sementara yang 3 log 81 dan 5 log 125 ini tepat karena tidak ada kawannya, maka dia harus diselesaikan secara masing-masing. 224 kita bagi 7 diperoleh 32. Kemudian yang 3 log 1/81 di sini kan ada 3, jadi 81 sendiri adalah 3 pangkat 4, naik ke atas karena dia di pecahan menjadi 3 pangkat negatif 4. Kemudian 125 kita rubah menjadi 5 pangkat 3. Kemudian setelah dirubah kita coret 3 log 3 nya, 5 log 5 nya menjadi di sini min 4 tambah 3, min ketemu min 2 log 32. 32 sendiri adalah 2 pangkat 5, sehingga 2 dengan 2 nya kita coret, hasilnya 5. Kita peroleh hasil akhirnya 5 ditambah 4 ditambah 3, hasilnya adalah 12. Jawaban yang paling tepat adalah option D. Yang selanjutnya kita bertemu lagi dengan soal perpangkatan. Di sini bentuk sederhana dari K pangkat 2, L pangkat negatif 1, M pangkat min 5 dapat pangkat lagi min 3. Kemudian K, L pangkat 3, M pangkat min 2 pangkat 2. Maka kita uraikan secara masing-masing dulu karena di sini masing-masing kurung memperoleh pangkat sendiri-sendiri, maka kita uraikan per kurungnya dulu. Ingat, kalau pangkat dipangkatkan lagi berarti pangkatnya dikalikan, sehingga K pangkat 2 dapat pangkat min 3 menjadi perkalian 2 dengan min 3 hasilnya min 6. Min 1 dikali min 3 berarti L pangkat 3, min 5 pangkat lagi min 1 menjadi pangkat M pangkat 15. Kemudian yang ini adalah K pangkat 2, L pangkat 3 kali 2 berarti L pangkat 6, M pangkat min 2 kali 2 menjadi M pangkat min 4, sehingga diperoleh untuk K min 6 dengan 2 ini kita jumlah karena dia bilangan pokoknya sama atau variabelnya sama yaitu K. Kemudian L pangkat 3 dengan L pangkat 6 kita jumlah, kemudian M pangkat 15 dijumlah dengan M pangkat min 4. Min 6 tambah 2 hasilnya min 4, 3 tambah 6 9, 15 ditambah min 4 menjadi 11. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kemudian nomor 2, bentuk sederhana dari akar 6 per 4 min 2 akar 3 adalah, jadi kalau yang soal sebelumnya tadi penyebutnya hanya 1 akarnya, ini adalah 2 suku yaitu 4 min 2 akar 3. Ingat bahwa untuk bentuk akar yang terdiri dari 2, maka akar sekawannya adalah tandanya berlawanan. Jika di sini 4 min 2 akar 3, maka akar sekawannya adalah 4 plus 2 akar 3. Sehingga dari sini kita kalikan akar 6 per 4 min 2 akar 3 dikali dengan 4 plus 2 akar 3 per 4 plus 2 akar 3. Dengan sifat distributif kita kalikan akar 6 kali 4, 4 akar 6, 2 akar 3 kali akar 6 menjadi 2 akar 18. Kemudian yang bawah kita kalikan depan dengan depan, 4 kali 4 16, min 2 akar 3 kali plus 2 akar 3 tentunya negatif, 2 kali 2 4, akar 3 kali akar 3 3, 4 kali 3 berarti 12.
Kemudian di sini menjadi 4 akar 6 plus 6 akar 2, jadi 9 kali 2, 9-nya keluar kali 2 menjadi 9-nya keluar dari akar menjadi 3 kali 2 menjadi 6, sehingga jawabannya menjadi masing-masing dibagi dengan 2 ya, jadinya setengah dalam kurung 3 akar 2 plus 2 akar 6. Kemudian soal yang terakhir adalah tentang logaritma. Nilai dari 2 log 4 plus 2 log 12 min 2 log 6 adalah ya. Di sini kita gunakan sifat bahwa kalau plus berasal dari kali, kalau min berasal dari bagi. Karena bilangan pokoknya sudah sama semua, maka tinggal kita samakan saja. Jadi bisa nih 2 log 4 dikali 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 itu adalah 2 dikali 4 berarti 8. 8 itu 2 pangkat 3, sehingga hasilnya bisa menjadi 3 kali 2 log 2. 2 log 2 nya habis, maka jawabannya 3. Atau kalau mau diurus satu per satu boleh seperti ini, tapi ini lebih lama ya. Demikian video kali ini, bisa disimak sebagai bahan belajar untuk